Bab 1227. Sudah bisa menggunakan pedang. Kamu memang siapa? Mendengar kata-kata warrior yang, semua orang di lapangan tercengang, terutama Howard Lin. Dia tidak menyangka warrior yang berani mengatakan hal seperti itu. Setelah sadar kembali, wajah Howard Lin langsung menjadi muram, dan dia berkata, "Apakah aku terlalu sopan kepada kamu sebelumnya, membuat kamu berpikir aku mudah ditindas?" Warrior yang maju 2 langkah, mendekati Howard Lin, dan berkata, "Minggir." Howard Lin tertawa dengan marah dan berkata, "Jika kamu memiliki kemampuan, lewat sendiri." Begitu suara Howard Lin jatuh, warrior yang berada di depannya tiba-tiba meninju perutnya. Bang! Saat tinju warrior yang mengenai perut Howard Lin tiba-tiba meledak dengan sinar keemasan yang cerah, tetapi sinar emas itu hancur dalam sekejap. Kemudian terbang keluar dan menabrak tembok kota yang jauh. Seluruh tembok kota bergetar hebat, dan akhirnya jatuh dengan keras ke tanah. Semua orang di lapangan tercengang. Mereka tidak menyangka warrior yang akan menyerang secara langsung, dan mereka tidak menyangka Howard Lin akan dikirim terbang tanpa melawan. Mata semua orang tertuju pada warrior yang, mata mereka penuh keterkejutan. Mereka semua setengah kaisar, jaraknya begitu besar. Saat itu, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di belakang warrior yang, dan menamparkan warrior yang dengan telapak tangannya. Warrior yang tidak mengubah wajahnya, berbalik dan meninju. Bang! Warrior yang tidak bergerak, dan lelaki tua itu mundur beberapa meter. Pupil mata semua orang menyusut, dan mata mereka tidak lagi terkejut, tetapi ngeri. Karena orang tua ini adalah pendekar kaisar. Orang tua itu melihat telapak tangannya yang cacat, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat warrior yang, matanya penuh keterkejutan, dan berkata, "Siapa kamu?" Warrior yang tidak menjawab, berbalik untuk melihat Halfa Yun, dan berkata, "Ayo pergi. Pergi. Coba pergi saja hari ini." Pada saat ini, Howard Lin, yang dihancurkan ke tanah di kejauhan, tiba-tiba berdiri. Pada saat ini, wajahnya tidak lagi acuh tak acuh, hanya mengerikan dan gila. Warrior yang melirik dada Howard Lin. Di bawah pakaian yang robek itu ada baju besi emas. Howard Lin hanya terluka ringan oleh pukulannya. Itu karena baju besi emas ini, tetapi saat ini baju besi emas ini telah retak, dan hampir tergores. Warrior yang mengalihkan pandangannya, dan kemudian perlahan mengepalkan tangan kanannya. Pada saat ini, Halfa Yun tiba-tiba berjalan di depan warrior yang, menatap Howard Lin, dan berkata, "Tuan Muda Lin, kita tidak memiliki keluhan dan dendam, benar-benar tidak perlu demi emosi sesaat untuk bertarung mati-matian. Itu tidak bagus untuk kami, juga tidak bagus untuk kalian. Bagaimana menurut kamu?" Mata Howard Lin jatuh pada Halfa Yun dan berkata, "Nona Yun, aku akan memberimu kesempatan. Sekarang, datang ke pihak kami, aku akan melupakan kejadian sebelumnya." Halfa Yun menatap Howard Lin lama sekali, lalu mundur ke belakang warrior yang tidak berbicara. Melihat ini, Howard Lin menjadi murung dan berkata, "Oke, ini adalah pilihanmu sendiri, maka jangan salahkan aku nanti." Setelah itu, dia berbalik untuk melihat warrior yang dan berkata, "Kak Morgan Yu sudah terbunuh olehmu, kan?" Warrior yang berkata, "Ternyata untuk ini." "Yah, dia memang dibunuh olehku." Howard Lin menyipitkan matanya sedikit. Detik berikutnya, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di atas kepala warrior yang. Pada saat yang sama, sebuah tombak panjang muncul di tangannya pada waktu yang tidak diketahui. Di udara,
Howard Lin menikam warrior yang dengan ujung tombak dingin di tangan kanannya. Namun, detik berikutnya, semua orang tercengang. Karena ujung tombak Howard Lin langsung dipegang oleh tangan warrior yang. Pupil mata Howard Lin mengecil, matanya penuh kengerian, dan pada saat ini, warrior yang menggoyangkan ujung tombaknya. Ops! Howard Lin memuntahkan seteguk darah, tangan yang memegang tombak retak, dan kemudian tubuhnya terlempar ke belakang seperti layang-layang yang putus talinya. Warrior yang hendak mengambil serangan lagi, ketika lelaki tua di samping muncul di depannya, dan kemudian seorang tekanan pendekar kaisar datang ke arahnya. Warrior yang memukul. Bang! Tekanan pendekar kaisar segera menghilang, dan kemudian, tubuh warrior yang terbang meninju lelaki tua itu dengan pukulan. Mata lelaki tua itu sedikit menyipit, ada jejak kesungguhan di matanya, dia tidak berani gegabah, dia menggerakkan pergelangan tangannya, dan batang besi hitam legam muncul di tangannya, lalu dia memegang batang besi itu dan menyapu ke arah warrior yang. Warrior yang juga tidak mengelak, tinjunya masih membanting di depannya. Bang! Tinju dan tongkat bertabrakan, dan lelaki tua itu gemetar hebat dengan tongkatnya, dan kemudian di bawah mata semua orang yang ketakutan, lelaki tua itu mundur dengan keras. Warrior yang tidak berhenti, menghentakkan kaki kanannya ke tanah, menyerang tubuhnya, dan kemudian menendang lelaki tua itu. Orang tua itu terkejut, tongkat panjang di tangannya terlepas, dan dilempar ke arah warrior yang. Bang! Batang besi itu ditendang hingga berkeping-keping oleh warrior yang, dan pada saat ini, lelaki tua itu sudah berada 100 kaki jauhnya, dan pada saat yang sama, ada batang besi lain di tangannya. Warrior yang tidak menyerang, matanya sedikit menyipit, karena aura lelaki tua itu semakin kuat. Sebuah kekuatan dahsyat terus-menerus mengalir keluar dari tongkat orang tua itu. Pada saat ini, orang tua itu tiba-tiba bergerak dan menyerang ke arah warrior yang, karena kecepatannya terlalu cepat, oleh karena itu, di mana dia lewat, ada bayangan yang terlihat seperti bayangan nyata. Tongkat penghancur 8 penjuru. Suara lelaki tua itu tiba-tiba terdengar di lapangan, dan kemudian, bayangan tongkat yang tak terhitung jumlahnya muncul di lapangan, menutupi warrior yang. Bang bang bang. Dalam bayangan tongkat itu, ada suara ledakan, bumi dan ruang di lapangan bergolak dengan hebat. Orang-orang di sekitar terus mundur, karena takut terpengaruh. Di samping, Halfayun terlihat sangat tenang. Tidak ada seorang pun di lapangan yang lebih mengetahui kekuatan warrior yang daripada dia, jangankan satu pendekar kaisar, bahkan jika ada 2 pendekar kaisar pun belum tentu bisa memenangkan warrior yang. Bang! Pada saat ini, suara keras tiba-tiba terdengar di lapangan, dan kemudian, sosok tongkat yang tak terhitung jumlahnya di lapangan berubah menjadi ketiadaan. Dan pada saat yang sama, warrior yang dan lelaki tua itu muncul di depan mata semua orang. Keduanya dipisahkan oleh 100 meter. Pada saat ini, warrior yang sama seperti sebelumnya, tetapi sudut mulut lelaki tua itu memiliki warna merah yang sangat mencolok, dan tongkat di tangannya hanya tersisa setengah. Pendekar kaisar terluka. Kepala semua orang di lapangan kosong. Howard Lin di samping menatap warrior yang dengan mata terbelalak, matanya penuh ketidakpercayaan. Dia tidak menyangka warrior yang mampu melukai seorang pendekar kaisar. Dia tahu kekuatan orang tua itu, jika dia melakukan yang terbaik, dia bisa bertarung dengan pendekar kaisar untuk waktu yang lama, tetapi sangat tidak mungkin baginya untuk melawan orang tua ini dengan ganas. Pendekar kaisar juga ada yang kuat dan lemah, dan orang tua ini jauh lebih kuat daripada pendekar kaisar pada umumnya. Siapa kamu?
Lelaki tua itu menatap warrior yang berekspresi sangat serius. Warrior yang melihat ke tangan kanannya, dan ada bekas tongkat di seluruh tangan kanannya. Energi ungu di tubuhnya melonjak ke lengannya, dan kemudian dia menatap lelaki tua itu dan berkata, "Kamu jauh lebih kuat daripada pendekar kaisar rata-rata, tapi masih belum cukup." Suaranya terdengar, warrior yang langsung menghilang di tempat, langsung sampai di depan lelaki tua itu, lalu langsung menonjoknya. Tinju yang sederhana dan keras. Ada kilatan kebencian di mata lelaki tua itu, dan energi hitam keluar dari tubuhnya, lalu dia membanting setengah batang besi di tangannya ke arah warrior yang. Bang! Tongkat besi yang ada di tangan Pak Tua langsung dihancurkan oleh warrior yang, dan orang tua juga terguncang oleh pukulan ini dan mundur ke belakang, tetapi orang tua itu berhenti dengan cepat, dan kemudian aura pendekar kaisar dengan kasar meledak dari tubuhnya, lalu mengalir keluar dan berguling ke arah warrior yang. Momentum pendekar kaisar memiliki kekuatan penekanan yang besar terhadap pendekar hitam di bawah pendekar kaisar, tetapi bagi warrior yang, jangankan momentum pendekar kaisar, dia bahkan tidak takut dengan momentum pendekar ketiadaan. Warrior yang menonjok, dan momentum pendekar kaisar terhempas, dan pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba muncul di hadapannya, lalu menamparkan warrior yang dengan telapak tangannya. Secara alami, lelaki tua itu tidak akan menggunakan kekuatan fisik untuk melawan warrior yang ada lapisan es yang tebal di telapak tangannya. Bang! Tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan ruang di sekitar keduanya tiba-tiba bergerak dengan keras. Detik berikutnya, mereka berdua mundur dengan keras, tetapi warrior yang berhenti dengan sangat cepat, dan kemudian membanting kaki kanannya ke tanah, tubuhnya seperti meriam yang terbang menabrak orang tua itu. Orang tua itu kaget, menyatukan kedua telapak tangannya, lalu menghentak ke arah warrior yang. Bang! Orang tua itu meludahkan seteguk darah, dan kemudian dia terkejut dan mundur dengan keras lagi. Kali ini, warrior yang tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Dia menggerakkan tubuhnya dan menggertaknya, dan kemudian tinjunya jatuh dengan gila pada orang tua seperti tetesan hujan. Pada saat ini, lelaki tua itu kehilangan momentum, hampir tidak ada kekuatan untuk melawan. Tepat ketika lelaki tua itu tidak bisa menahannya lagi, warrior yang tiba-tiba berhenti, dan kemudian di bawah mata semua orang yang bingung, dia bergerak dan datang ke sisi Halfa Yun. Halfa Yun juga sangat bingung. Tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu, warrior yang tidak memberinya kesempatan untuk berbicara, dia hanya melingkarkan lengannya di pinggangnya dan menghilang. Warrior yang dan Halfa menghilang begitu saja, lalu tiga orang tua tiba-tiba muncul di lapangan. Ketiga orang ini tidak lain adalah trio Qin bertiga. Kejar! Trio Qin suaranya terdengar, ketiganya langsung menghilang di tempat. Di kejauhan, Hwertlin tertegun sejenak, dan kemudian dengan cepat berkata, "Tetua Yun, ketiganya mau membunuhnya, kita juga ikuti." Tetua Yun itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kepala muda, orang ini kekuatannya luar biasa, dan identitasnya pasti luar biasa. Sebaiknya kita tidak terus-menerus ikut campur tangan. Apakah Morgan Yu akan mati sia-sia?" Hwertlin tiba-tiba berkata dengan marah, "Bukankah rasa malu yang aku derita barusan tidak bisakan dihilangkan? Tetua Yun, jika kamu tidak pergi, maka aku akan pergi." Setelah berbicara, Hwertlin bergerak dan mengejar ke kejauhan. Tetua Yun mendesah pelan, lalu menghilang di tempat, mengejar di kejauhan. Setelah warrior yang berjalan keluar dari gerbang kota dengan Halfa Yun di tangannya, dia berlari ke kejauhan. "Mereka mengejar?" tanya Halfa Yun.
Warrior yang mengangguk dan berkata, sayang sekali, aku bisa membunuh orang tua itu sekarang. Kekuatan orang tua yang bermain melawannya sebelumnya sangat baik, jauh lebih kuat daripada pendekar kaisar pada umumnya. Jika dijadikan sebagai puppet, maka puppet ini pasti akan jauh lebih kuat dari puppet pendekar kaisar biasa. Tetapi sayangnya, trio Qin bertiga muncul. Halfa Yun melirik warrior yang dan berkata, seberapa kuat kamu? Warrior yang melirik Halfa Yun dan berkata, mengapa kamu tiba-tiba menanyakan ini? Hanya sedikit penasaran, kata Halfa Yun. Warrior yang tersenyum dan berkata, bagi banyak orang, aku kuat, tetapi bagi sebagian orang, aku sebenarnya lemah, sangat lemah. Dia masih bisa mengenali kekuatannya. Untuk orang biasa seperti Halfa Yun dan para pendekar kaisar biasa, dia sangat kuat. Namun, untuk putri kaisar, Wuji dan Master Misterius yang menyerang sebelumnya, dia masih lemah. Halfa Yun melirik warrior yang tidak berbicara. Sekitar setengah jam kemudian, sebongkah puing muncul di hadapan mereka berdua, dan warrior yang merasakan jiwa pedang yang dingin. Warrior yang tidak berhenti, mempercepat, dan langsung masuk ke reruntuhan, tapi begitu memasuki reruntuhan, puluhan cahaya pedang melesat entah dari mana, membuat warrior yang berhenti. Warrior yang memukul, cahaya pedang itu langsung diledakkan. Warrior yang terus menyapu ke dalam, namun tak lama kemudian puluhan cahaya pedang muncul. Warrior yang terpaksa berhenti lagi, dan kemudian meninju cahaya pedang itu menyebar dengan satu pukulan. Pada saat ini, trio Qin bertiga, Tetua Yun dan Howard Lin muncul di sekitar dan mengepung mereka. Melihat adegan ini, wajah Halfa Yun tiba-tiba masam. 4 pendekar kaisar. Kali ini, aku mau lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri. Tatapan seorang lelaki tua di samping trio Qin jatuh pada warrior yang, bunuh kepala muda keluarga Yun kami, bukan hanya kamu, tetapi semua orang yang berhubungan denganmu akan mati. Kata dia sambil menatap Halfa Yun dan berkata, pelayan jalang, kamu berkolusi untuk membunuh kepala muda. Ketika menangkapmu kembali, aku pasti akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Ibumu serta adik laki-lakimu akan memohon kematian. Mata Halfa Yun tertuju pada lelaki tua itu, dan niat membunuh muncul di matanya. Pada saat ini, Howard Lin memandang warrior yang, dan berkata dengan mengerikan, bukankah kamu sangat hebat? Mengapa kamu melarikan diri? Kamu terus melarikan diri sana. Mengapa kamu tidak melarikan diri? Trio Qin memandang warrior yang dan berkata, semuanya sudah berakhir. Aku punya pertanyaan, kata warrior yang tiba-tiba. Howard Lin menyeringai, kematian sudah dekat, dan masih ada pertanyaan. Baiklah, aku sedikit ingin tahu tentang pertanyaan kamu. Aku juga penasaran. Mata trio Qin tertuju pada warrior yang dan dia berkata dengan suara rendah. Warrior yang melihat sekeliling dan berkata, mengapa tempat ini penuh dengan jiwa pedang dan cahaya pedang? Bukankah dikatakan bahwa benda seperti jiwa pedang dan energi pedang tidak bisa muncul di Pulau Dewa Pedang? Aku akan menjawabmu. Howard Lin mencibir dan berkata, karena ini sudah lingkup istana Dewa Pedang, di sini jiwa pedang dan energi pedang bisa ada. Adapun mengapa mereka bisa ada, aku tidak tahu, tetapi mereka bisa ada. Jadi artinya bisa menggunakan pedang di sini? Tanya warrior yang heran. Memang. Howard Lin melirik warrior yang dan berkata, mengapa, apakah kamu ingin menggunakan pedang? Warrior yang mengabaikan Howard Lin dan mengeluarkan pedang. Ketika pedang itu muncul, warrior yang dengan cepat melihat ke langit. Setelah beberapa saat,
Tidak ada gerakan di langit. Warrior yang menarik napas dalam-dalam, lalu memandang trio Qin dan yang lainnya, dan berkata dengan penuh semangat, benar-benar bisa menggunakan pedang. Jadi kenapa? Howard Lin mencibir. Kenapa? Warrior yang menyipitkan matanya sedikit, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Tidak, aku hanya berpikir bahwa 4 pendekar kaisar tidak cukup untuk bertarung. Setiap orang bersambung.